Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Fauziah dari semester 5A. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan memaparkan materi tentang akhlak terpuji untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang model yang akan diterapkan dalam pembelajaran kali ini. Saya akan menggunakan model quantum learning. Nah, apa sih pengertian quantum learning? Quantum learning adalah upaya, strategi, aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan hafalan dan pemahaman. Selain itu juga, quantum learning bisa membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang membahagiakan. Quantum learning ini menggunakan strategi tandur. Nah, apa sih tandur ini? Tandur itu merupakan singkatan dari T-nya tumbuhkan, A-nya alami, N-nya namai, D-nya demonstrasikan, U-nya ulangi, R-nya rayakan. Saya akan mengupas tuntas tentang tandur ini. Yang pertama adalah tumbuhkan. Nah, apa maksud dari tumbuhkan ini? Maksud dari tumbuhkan yaitu menumbuhkan motivasi peserta didik dengan menjelaskan manfaat materi bagi kehidupan siswa. Jadi sebelum kita menjelaskan materi tentang akhlak terpuji, misalkan kita interaksi terlebih dahulu dengan siswa. Apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Tujuan kita mempelajari materi akhlak terpuji ini apa? Nah, contohnya gini, kita berikan pertanyaan terhadap peserta didik. Kenapa kita harus membiasakan akhlak terpuji? Coba siapa yang tahu apa manfaat kita belajar tentang materi ini? Yang kedua, A. Alami. Maksudnya alami di sini yaitu mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, N. Namai. Namai maksudnya memberikan kata kunci, rumus dan strategi sebagai masukan. Yang keempat, D. Demonstrasikan. Nah, di sini demonstrasikan maksudnya guru dan siswa menyimpulkan materi. Coba bareng-bareng ulangi tadi apa yang telah Ibu sampaikan. Siapa yang bisa menyimpulkan ke depan? Coba maju seperti itu. Yang kelima adalah ulangi. Di sini ulangi maksudnya siswa mencatat materi atau siswa menghafal materi. Dan yang terakhir, rayakan. Maksudnya rayakan di sini berikan penghargaan terhadap siswa. Contohnya, terima kasih anak-anak untuk semangat belajar hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan semoga kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fadilah dari kelompok 5 akan menyampaikan media pembelajaran berbentuk audio visual, dan ini adalah video yang akan saya bawakan. Selamat menonton. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba takut sekali ya Allah. Hidup ini terasa hampa ya Allah. Kenapa tuh Kang Bara? Seperti lagi galau. Assalamualaikum Kang Bara. Waalaikumsalam Ustadz. Kang Bara kenapa? Saya perhatikan dari tadi Kang Bara ngomong sendiri. Ada apa Kang? Iya Tad, saya teh kepikiran sama si ceramah Ustadz pekan lalu. Ceramah saya yang mana? Hubungannya ceramah saya sama Kang Bara ngomong sendiri apa? Jadi gini Ustadz, saya dulu tuh punya banyak dosa. Saya teh takut banget dosa saya tidak diampuni sama Allah. Saya takut kena azab Tad. Itu masalahnya. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa Kang Bara. Gak cuma Kang Bara saja, saya juga pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Karena Allah Azza wa Jalla membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertaubat. Oh iya, saya mengerti Tad. Nah gitu dong. Yang penting Kang Bara perbanyak istighfar sama Allah dan jangan sekali-kali mengulangi dosa yang sama. Baik Tad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia banyak berbuat dosa,
Dan sebaik-baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Dari video yang sudah kita tonton, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi dosa bisa diampuni dengan cara kita taubatan nasuha. Bagaimana caranya taubat? Yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan yang kita pernah perbuat. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti dari semester 5A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akhlak terpuji dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu metode ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pergaulan remaja. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik diwujudkan dalam ucapan, perbuatan, sikap, tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak terpuji yang ditujukan kepada Allah berupa ibadah, dan akhlak terpuji yang ditujukan kepada Rasulullah SAW yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya serta kepada sesama manusia dengan selalu bersikap baik. Memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang mulia bagi setiap manusia adalah suatu hal yang sangat penting, karena dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita akan disenangi oleh siapapun. Artinya, akhlak menentukan baik buruknya seseorang di hadapan sesama. Dan di antara akhlak terpuji yaitu yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah wara, yang ketiga adalah qanaah, dan yang keempat zuhud, serta yang kelima adalah amanah. Yang pertama akan kita bahas dulu yaitu taubat. Apa sih taubat itu? Taubat adalah datang atau kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan menyesal atas dosanya di masa lalu serta bertekad untuk taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Contoh perilaku taubat yaitu menyesali dosa yang telah diperbuatnya, meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya, beristighfar yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan terhadapnya. Kemudian ada membiasakan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membiasakan agar selalu beristighfar sehabis sholat 5 waktu. Dan yang kedua yaitu meminta maaf apabila mempunyai kesalahan kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang akan Ibu sampaikan yaitu wara. Wara itu apa sih? Wara adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik atau disebut juga subhat. Rasulullah bersabda, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada manfaat dari wara. Yang pertama yaitu terhindar dari azab Allah. Dan yang kedua, menahan diri dari hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada zuhud. Zuhud adalah tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah, walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakan ada. Membiasakan
Perilaku zuhud itu adalah 1. Hidup sederhana, 2. Tidak menumpuk-numpuk harta, 3. Menghindari hidup berfoya-foya. Berperilaku zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tidak mau berusaha, hanya sekedar sarana untuk menuju akhirat. Dia bekerja tetapi tidak sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah. Orang yang berperilaku zuhud yakin bahwa semakin haus akan kenikmatan dunia, maka hidupnya akan sengsara di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, dunia adalah ladang untuk akhirat. Yang keempat ada qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah adalah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah. Dengan sikap ini, maka jiwa akan tentram dan jauh dari sifat serakah atau tamak. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hikmah sikap qanaah itu apa saja sih? Yang pertama, hidupnya selalu merasa lebih tenang dan tentram, tidak mudah berputus asa, selalu bersyukur kepada Allah. Sikap akhlak terpuji yang terakhir itu adalah amanah. Amanah diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Perwujudan sikap amanah ini secara garis besar tercakup dalam perilaku menepati janji. Sebab setiap perbuatan manusia yang berkaitan dengan nilai amanah pasti ada hubungannya dengan masalah janji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam metode pembelajaran yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nur Cahyati. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan bahan ajar di dalam materi akhlak terpuji. Baik, langsung saja kita simak video penerapan pengembangan bahan ajar. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar atau bahan pembelajaran adalah rangkuman materi yang diajarkan dan diberikan kepada siswa dalam bentuk bahan tercetak atau dalam bentuk lain yang tersimpan dalam satu file. Itu disebut bahan pembelajaran. Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan pengembangan bahan ajar materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian bisa lihat di slide-nya. Ini Ibu sengaja dikasih slide supaya kalian bisa melihat pengembangan bahan ajar mengenai akhlak terpuji. Langsung saja, akhlak terpuji atau yang sering kita sebut akhlakul karimah. Nanti yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu apa sih pengertian akhlak terpuji, terus apa saja sifat-sifat yang termasuk kepada akhlak terpuji, terus bagaimana orang yang memiliki sifat akhlak terpuji. Nah, langsung saja, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan makhluk lainnya. Terus nanti mengenai pengertian kita akan bahas lebih jauh ya. Terus sifat-sifat yang termasuk akhlak terpuji. Nah, apa saja sifat-sifat yang termasuk pada akhlak terpuji? Yang pertama ada taubat. Yang kedua ada waro. Yang ketiga ada zuhud. Yang keempat ada qanaah.
yang kelima atau yang terakhir ada amanah. Sebenarnya sifat-sifat yang termasuk ke dalam akhlak terpuji itu banyak ya. Namun yang kita bahas di materi kali ini ada taubat, wara, zuhud, qanaah, dan amanah. Terus nanti juga kita akan membahas mengenai yang pertama taubat ya. Nah, yang akan kita bahas di dalam materi taubat yaitu apa pengertian taubat. Terus nanti akan kita bahas pengertiannya, terus bagaimana dalil mengenai taubat. Dalil mengenai taubat itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Terus apa saja contoh-contoh perilaku taubat. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam pembahasan taubat. Terus yang selanjutnya dalam pembahasan materi mengenai waro. Nah, yang akan dibahas dalam materi waro yaitu kita yang pertama akan membahas pengertian dari waro. Terus bagaimana dalil mengenai waro? Terus apa manfaat sikap waro? Dan bagaimana contoh seseorang yang menerapkan sifat waro. Terus selanjutnya yang ketiga ada zuhud. Nanti yang akan kita bahas di dalam materi zuhud yaitu apa saja pengertian zuhud, bagaimana dalil mengenai zuhud, terus bagaimana cara kita membiasakan untuk mempunyai sikap zuhud. Yang selanjutnya apa hikmah zuhud. Yang selanjutnya bagaimana contoh orang yang menerapkan sifat zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya yang keempat, tadi kan kita materinya ada 5 ya. Nah, yang keempat yang akan dibahas yaitu mengenai qanaah. Terus pengembangannya dalam materi qanaah kita nanti akan membahas pengertian qanaah, bagaimana bunyi dalil mengenai qanaah, apa saja komponen-komponen yang termasuk dalam sikap qanaah, terus bagaimana contoh perilaku sikap qanaah. Terus yang terakhir dalam materi yang kelima yaitu amanah. Nanti juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian amanah. Terus bagaimana dalil mengenai amanah. Selanjutnya bagaimana contoh orang yang memiliki sifat amanah. Nah, itulah serangkaian pengembangan bahan ajar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa kalian pahami? Nah, ya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian contoh penerapan bahan ajar pada materi akhlak terpuji. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari semester 5A. Di sini saya akan mempraktekkan evaluasi tentang pelajaran akidah akhlak yang bertemakan akhlak terpuji. Akan mulai evaluasinya. Evaluasi yang akan Ibu bawakan yaitu diskusi. Jadi murid-murid akan dibagi menjadi 2 kelompok. Coba kita bikin dulu menjadi 2 kelompok. Anak-anak sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Siap. Masing-masing kelompok akan dibagikan tugas yang berbeda. Untuk kelompok 1 menuliskan apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji. Yang kelompok 2 menuliskan apa aja artinya. Contoh, nanti kan dalam akhlak terpuji ada namanya husnudon. Apa itu husnudon? Nah, diartikan oleh kelompok 2. Silahkan dimulai. Baik anak-anak, sekarang untuk memaparkannya, coba ke depan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menuliskan apa saja yang barusan tugas diberikan kepada anak-anak. Dari kelompok A dulu, apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji. Ya, alhamdulillah, terima
Terima kasih kepada anak-anak yang telah menuliskan apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji dan beserta artinya. Inilah terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang supaya kita selalu bisa menuntut ilmu bersama-sama. Yang bisa sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.